Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kami masih bersama Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, bagaimana menyoroti fenomena mengemis gaya modern. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita bagaimana tercelanya ketika kita menjatuhkan atau menitahkan diri sebagai seorang yang mengemis-mengemis atau meminta-minta. Nah, kita akan perluas tema kita pada kesempatan siang hari ini. Ada beberapa jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Insya Allah nanti yang pertama akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Kami persilakan Bapak Haji Deswin untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Haji Deswin untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya. Sekarang banyak sekali kita lihat lembaga atau wadah atau apapun namanya yang membuat proposal untuk pencarian dana untuk kegiatan tertentu. Bisakah yang seperti ini kita namakan mengemis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abi Maki, silakan. Iya, jazakumullah khair. Terima kasih banyak dengan pertanyaan ini. Semoga dengan pertanyaan ini, Masya Allah, Tabarakallah, kita semakin membawa keberkahan di majelis yang sangat indah ini, Damai Indonesiaku. Ketika ada proposal untuk misalnya pesantren, ataupun untuk Palestina misalnya, atau untuk santunan yatim, seperti itu. Ini tidak masuk dari hal yang dilarang seperti yang tadi kita bahas. Karena yang ada ini adalah nafsihi, artinya untuk memperkaya diri. Kalau meminta-minta untuk dirinya, jadi takatsuran untuk memperbanyak hartanya, mempercantik dirinya, memenuhi syahwatnya, memenuhi keinginannya, tidak ada untuk orang lainnya, ini yang dilarang. Tapi apabila misalnya ada masjid yang akan dibangun, ada pesantren yang akan dibangun, ada keluarga atau orang yang perlu bantuan, lalu kita sampaikan ada masjid yang akan dibangun, ayo sekarang silahkan, Masya Allah, tahukah? Man dalla ala khairin falahu ajru ka ajri fa'ilih. Justru kalau seandainya tuh ada masjid, itu ada pesantren yang belum selesai, lalu akhirnya disampaikan kepada orang-orang, siapa tahu orang itu ada berlebih hartanya, lalu diserahkan ke pesantren itu, padahal saya punten hanya menyampaikan proposal saja. Lalu ibu bapak menyumbang ke pesantren tersebut. Saya seperti telah menyumbang, layaknya Bapak telah menyumbang. Bapak sumbang 10 juta, saya seperti menyumbang 10 juta. Kenapa? Karena saya menunjukkan jalan yang baik. Iya, ayo sekarang, kenapa para ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, para masyayikh, iya, mengajak untuk kebaikan. Karena apa? Jawabannya karena mereka pun ingin mendapatkan kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang lain. Itu kalimatnya. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan amal jariah, bukan hanya kita dengan uang saja, ide saja itu bisa jadi amal jariah. Sekarang coba punten kalau sampai ke masjid yang di Madinah namanya Masjid Quba. Masjid Quba, Masya Allah, siapapun yang sholat di Masjid Quba, sejak berdiri Masjid Quba sampai hari ini, sampai tahun-tahun yang akan datang, sampai kiamat yang akan datang, selagi Masjid Quba ini masih ada yang sholat, pahalanya mengalir kepada seorang sahabat yang mempunyai ide untuk dijadikan masjid itu. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu Rasulullah sampai ke kota Madinah, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, ya Rasulullah, baik nih kayaknya kalau dijadikan masjid di sini. Kata Rasulullah, maksudnya bagaimana Abu Dzar? Kita ingin bikin masjid di sini. Abu Dzar tanpa ada kata-kata perintah atau apa, bawa yang namanya bata, yang namanya batu. Lalu para sahabat mengatakan, sedang apa Abu Dzar? Kata Rasulullah, sedang membuat masjid. Maka semua berebut, bahkan para sahabat yang memberikan dananya. Akhirnya jadilah masjid itu. Ternyata siapa yang punya idenya? Abu Dzar Al-Ghifari. Semua orang yang sholat di Masjid Quba, hadiahnya ataupun mengalir kepada Abu Dzar Al-Ghifari.
Kalau kita mengatakan ucapannya di sana ada yatim yang perlu dibiayai, akhirnya ada orang mengatakan terima kasih info ya, saya akan sampaikan untuk yatim, kasih 5 juta. Dia telah memberikan 5 juta. Bapak, ibu yang menginformasikannya, maka apa? Dia seperti berhak mendapatkan pahala yang sama. Man dalla ala khairin falahu ajru ka ajri fa'ilihi. Itu gambarannya. Jadi yang menyampaikan amanah, menginformasikan, ada yang perlu dibantu, ada yang perlu ditolong, Masya Allah, ini berharap untuk mendapatkan apa? Pahala, untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kalau seandainya melihat, Masya Allah, pesantren di mana saja, kita tidak bisa menyumbang, datang ke pesantren Kiai Haji Khalil, Masya Allah, datang, dia mengatakan Pak Kiai, maaf saya nggak punya apa-apa, tapi saya pengen tahu apa yang diperlukan di pesantren Kiai ini, apa? Misalnya Pak Kiai mengatakan, saya lagi cari ini, perlu ini, perlu. Oke, saya akan mencarikan dananya. Masya Allah, terkumpul dana berapa, diserahkan kepada pesantrennya. Apa yang terjadi? Ibu bapak seperti menyumbang sejumlah itu. Masya Allah, itu kalimatnya. Jadi yang dilarang, yang tidak boleh, yang haram adalah ketika meminta-minta untuk siapa? Dirinya. Untuk dirinya, tapi kalau untuk orang lain tidak. Untuk jamaah tidak, untuk keagungan umat tidak. Ini gambarannya. Allah ibarik fiik. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki. Apalagi orang yang mengajak tadi adalah orang yang mempunyai massa banyak atau yang bahasa sekarang mempunyai follower yang sangat banyak sekali ya Ustadz ya, untuk mengajak kebaikan. Dah.